kartu kredit, pasar uang, asuransi, pasar modal syariah. Ada lagi tentang obligasi, kemudian surat berharga negara, tentang ekspor dan impor, letter of credit, begitu. Ada juga multi level marketing, MLM, tentang hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Ada juga tentang pembiayaan, tentang penjaminan, pensiun, dan fatwa lainnya. Ini cukup banyak, dibagi, bahkan yang terbaru ya, fatwa tentang MMQ, Musyarakah Mutanakisoh. Ini juga saya bagi lebih mudah. Isinya tidak ada yang unik, saya hanya mengutip tentang putusannya saja. Jadi dasain dasolinnya, atau apa istilahnya itu, menimbang, memperhatikan, kemudian rujukan dalilnya dan lain sebagainya, begitu. Dalil semuanya sudah, itu tidak ditulis di buku ini. Jadi saya hanya menulis putusannya saja, bukan apa-apa. Karena mahasiswa ini, memang untuk mahasiswa maksudnya, ini rata-rata agak kesulitan, untuk membaca, apalagi satu fatwa itu cukup banyak, begitu. Satu fatwa itu cukup banyak satuan-satuannya, makanya saya cukup langsung putusan. Jadi salam itu seperti apa modelnya, istisna seperti apa, murabahah seperti apa. Nah, sayang memang buku ini sudah tidak diterbitkan lagi. Buku ini rencana saya ingin membuat lagi susunan buku ini, begitu. Jadi kumpulan fatwa ini saya susun lagi, saya himpun lagi. Mudah-mudahan di tahun ini ya, kita bisa membuat susunan fatwa ini. Baik, teman-teman mahasiswa, kaitan dengan persoalan masalah fatwa ini, saya masih memilih kira-kira dalam satu semester ini kita akan mengkaji beberapa fatwa kira-kira, gitu kan? Nah, ini nanti akan ada pembagian sepertinya dari teman-teman mahasiswa. Saya tidak akan bagi per satuan fatwa, tapi mahasiswa mengumpulkan atau menghimpun fatwa yang masuk pada kategori misalnya murabahah. Kira-kira dari fatwa nomor 1 sampai dengan 143, ya, 143 kalau nggak salah. Sebentar, saya cek dulu. Saya kemarin baru ikut sidang DSN MUI di Jawa Barat dan menginformasikan tentang sejumlah putusan-putusan ya, putusan-putusan DSN MUI, begitu. Bentar, mana? Pun memang goodie bag, ada 2 goodie bag ya di mobil, warna berem ati jeung warna biru. Aya 2 ada di gigireun kantong goodie bagnya, goodie bag. Aya kantong agung kan. Sama kantong. Ini goodie bag biru jeung goodie bag berem ati. Nah, sebentar, saya akan cek dulu ini fatwa ini udah berapa, begitu. Ini
Masih loading ya. Nah, ini baru ada. Fatwanya itu duanya, Mang. Ya, dulu. Baik, teman-teman mahasiswa, ini berkasnya juga baru ini ya, baru baru kemarin. Baru kemarin saya dapat, jadi lebih lebih update ya. Iya. Nah, hmm. Oke, fatwanya itu adalah 143 fatwa. Ini yang ditetapkan sampai dengan tahun ini. Bahkan katanya ini masih masih terus di apa namanya ditargetkan per tahun itu sekitar 3 atau 4 fatwa itu harus terbit. Baik teman-teman mahasiswa, nanti modelnya supaya ini kan kita harus harus mempercepat pemahaman tentang fatwa ini. Maka nanti teman-teman mahasiswa, saya akan bagi, kalau di sini ada berapa orang ya yang fix-nya ya? 14 mahasiswa, Ustadz. 14 ya? Oke, kalau 14 mahasiswa yang aktif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Tapi selalu ini ya, nggak nyampe 14 orang ya kalau kuliah itu ya? Ini Ustadz, ada yang kendala jaringan, Ustadz. Ini juga banyak yang belum masuk karena kendala jaringan. Iya, oke. Baik, nanti diinformasikan ke yang lain. Jadi begini, dari 143 fatwa itu, kita akan bagi beberapa komponen. Ada fatwa yang masuk pada fatwa jual beli, ada yang masuk pada fatwa murabahah, ada yang masuk pada fatwa musyarakah. Nanti Ustaz akan urutkan jenis fatwanya. Nanti Ustaz langsung share ya ke grup ya, kaitan dengan pembagian itu. Nanti teman-teman mahasiswa per orang itu mengambil bagian begitu. Oh, saya misalnya murabahah, maka Anda silakan mencari dari 143 itu mana yang masuk kategori murabahah begitu. Ya. Nah, nanti cara presentasinya adalah Anda sampaikan putusan akhirnya. Kalau di fatwa itu kan, Anda pernah lihat fatwa nggak di DSN MUI? Anda pernah buka nggak? Ada yang pernah buka nggak? Pernah buka di webnya? Pernah, Ustadz, cuman lupa, Ustadz. Ya, minimal Anda ketika buka link DSN MUI, ya, Anda buka link DSN MUI, langsung buka fatwa itu dari nomor 1 sampai 143 itu muncul semua.
memang ada fatwa yang belum muncul, misalnya fatwa 140 berapa begitu itu nggak terbit, itu bukan nggak ada, tapi memang belum diputuskan. Jadi belum selesai, karena kan para ulama di DSR MUI itu tidak semua sepakat. Kalau mau sepakat itu lama, gitu ya, lama. Makanya ada fatwa yang gejlok itu jadi gini, misalnya fatwa 140, ada 141 nggak ada, yang adanya 143, 144 begitu. Jadi ada satu fatwa yang hilang. Nah itu hilang itu bukan karena hilang, tapi karena memang belum diterbitkan fatwa itu. Ya. Baik, untuk selanjutnya, nanti teman-teman lihat fatwa di sana, lalu lihat kesimpulan akhirnya, ketetapannya, memutuskan, menetapkan, satu. Nah ini, ketetapannya. Ya, Anda lihat di sana bagaimana ulama menetapkan tentang murabahah, bagaimana ulama menetapkan tentang wadi'ah, begitu ya, hukum wadi'ah. Bagaimana ulama menetapkan tentang tentang MLM gitu kan, multi level marketing misalnya gitu. Nah, nah itu nanti akan dibagi ya. Nanti Anda menulis itu dulu, jadi di Anda copy paste saja fatwa itu, karena kan nggak boleh diutak-atik fatwa itu kan, itu mah kita bukan plagiat, tapi mengutip putusan dari dari DSR MUI, kemudian Anda kasih komentar gitu. Nah komentar Anda yang asli gitu. Jadi kalau murabahah ini dalam fatwa ini seperti ini putusannya. Nah Anda berikan komentar. Kira-kira fatwa ini arah dan modelnya seperti apa. Jadi Anda tidak perlu mengungkap murabahah dalam sudut pandang fikih muamalah. Karena kalau Anda searching di Google atau Anda googling misalnya, ketika Anda nyari murabahah itu akan muncul makalah, jurnal atau apapun tentang murabahah, dan itu semua mengarah kepada fikih muamalahnya, ya, pada fikih muamalah. Jadi saya tidak ke sana, ya. Jadi kita kajiannya tidak ke sana, tapi kajiannya adalah kita bedah fatwa DSR MUI kaitan dengan fatwa-fatwa ekonomi, begitu, ya. Baik, baik. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira bisa dipahami atau tidak? Insya Allah, Ustaz. Baik, kalau paham, alhamdulillah. Nah, berarti memang temanya seperti itu, ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan dulu pengantar tentang fatwanya, ya. Ini begini. Hukum Islam itu kan, ini hukum Islam ya. Hukum Islam itu kan terbagi dalam dua dimensi, ya. Terbagi dalam dua dimensi. Ada yang masuk pada dimensi ilahiyah, ya. Ada yang masuk juga pada dimensi insaniyah, begitu. Jadi kalau bicara tentang dimensi ilahiyah, berarti kita sedang membicarakan tentang sesuatu yang dianggap sakral oleh kita, ya. Sesuatu yang dianggap sakral oleh kita. Nah, sesuatu yang dianggap sakral ini, ya, adalah sesuatu yang yang sudah mutlak gitu, sudah mutlak kemudian absolut gitu, tidak bisa diganggu gugat, dan ini merupakan firman Allah begitu, yang berlaku sampai dengan akhir zaman. Jadi kalau dimensi ilahiyah berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang dari Rob, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita, nah kita maksudnya kita mengikuti pada firman ini. Gitu.
Kita mengikuti pada firman ini, dan ini dianggap sakral. Begitu, kita dianggap sakral dan tidak ada satupun yang bisa merubah dari firman Tuhan ini, firman Allah Subhanahu wa taala. Coba saja lihat, siapapun yang merubah teks dari firman Allah ini, ya, yang merubah, siapapun yang merubah ini, maka akan selalu saja ketahuan dan bisa masuk pada kelompok yang kategori kelompok sesat. Anda lihat misalnya kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah ini kan dia punya Quran sendiri, namanya Tadhkirah. Qurannya cukup tebal, begitu Qurannya itu. Dan ini sebagai panduan mereka. Dan mereka meyakini bahwa khatamun nabi, penutup nabi itu, ya, nabi akhir zaman itu tidak ada. Jadi bagi beliau khatamun nabi itu adalah cincin nabi. Cincinnya. Jadi khatam itu kan bisa cincin, bisa penutup. Kalau Anda baca Quran ada istilah khataman, itu berarti kan Anda selesai baca gitu kan. Nah, kalimat khatam itu bisa diartikan penutup, bisa diartikan cincin. Dan mereka menerjemahkan khatamun nabi itu adalah cincin nabi. Sehingga mereka meyakini setelah Nabi Muhammad masih ada nabi masih ada nabi berikutnya. Dan nabi ini akan terus ada sampai akhir zaman, tapi yang anehnya nabinya itu hanya selalu berasal dari India. Misalnya Mirza Ghulam Ahmad itu turun-temurun ke anaknya, itu nabinya begitu sampai sekarang. Jadi tidak ada misalnya nabinya keluar dari Saudi misalnya, keluar dari Amerika, tidak. Jadi nabinya keluar dari mereka, begitu. Sehingga Ahmadiyah ini adalah mereka diyakini sebagai kelompok yang sesat. Ingat, kita perhatikan ya, definisi sesat itu adalah ketika mengatasnamakan Islam, tapi substansi ilahiyahnya tidak sama. Itu sesat. Jadi jangan Anda memahami ketika bicara tentang Islam yang sesat, Anda bicara tentang paham yang berbeda. Misalnya paham tentang kefikihan, itu bukan sesat. Tapi kalau sudah berbeda cara tanggap dari ilahiyah, itulah yang kemudian disebut dengan berbeda. Nah, ini disebut dengan aliran sesat. Tapi sebetulnya Ahmadiyah itu bisa tidak sesat. Bisa tidak sesat. Kalau mereka tidak menyematkan nama Islam ke Ahmadiyah, itu bisa. Asal mereka tidak menyebutkan Islam, mereka tidak sesat, tapi mereka adalah berbeda agama dengan kita. Seperti misalnya agama Kristen itu tidak menyematkan Islam, sehingga kita berdiri masing-masing. Nah, dimensi ilahiyah lah, Des, satu lagi Des, maaf Des, buku di atas itu Des. Nah, ya, dimensi yang kedua adalah dimensi insaniah. Dimensi insaniah ini adalah bagaimana hukum Islam itu dipahami dari sudut pandang kita sebagai manusia, gitu. Jadi cara memahami apa yang tertuang di dalam konsep dimensi ilahiyah atau apa yang tertuang di dalam firman Allah, maka kita ada sudut pandang cara memahami. Kalau Allah kan ilahiyah itu memberikan doktrinasi, memberikan apa namanya, ketetapan bahwa ini loh aturan hukum Islamnya. Nah, bagaimana sekarang dalam sudut pandang kita memahami aturan itu? Paham tidak? Paham? Belum Ustaz, belum. Coba sekali lagi. Dimensi ilahiyah itu, ya, dimensi ilahiyah, bagaimana sudut pandang Allah memberikan hukum kaitan dengan tata kelola kehidupan di dunia. Maka turunlah Al-Quran, kan begitu ya? Nah, itu sudut pandang Allah. Ya, untuk kita. Nah, sekarang kita tidak membuat seperti Quran, tidak. Kita tidak membuat Quran. Kita tidak membuat tandingan ilahiyah, tidak. Tapi kita justru bagaimana kita memahami hukum Islam itu yang tertuang di dalam Quran. Nah, makanya inilah sudut pandang kita yang disebut insaniyah. Produknya sudah ada dari Allah berupa Al-Quran. Sekarang bagaimana cara kita memahami Al-Quran itu? Nah, cara memahami Al-Quran itu apa namanya?
Mana bisa? Buku nggak ada, di sana nggak ada. Baik. Nah, cara memahami dari hukum Islam itu yang kita sebut dengan sudut pandang kita sebagai manusia, minimal ada dua pendekatan. Ada pendekatan kebahasaan, berarti kan bahasa Arab, ada pendekatan makosid. Nah, makanya kan Anda belajar usul dan kaidah iktisad. Nah, itu salah satu bagaimana cara memahami hukum Islam ekonomi yang ada dalam Quran. Kan begitu, ya. Nah, jadi ada pendekatan kebahasaan, ada pendekatan secara makosid. Makosid itu adalah bagaimana makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sejalan dengan yang diajarkan Rasulullah. Nah, kemudian produk pemikiran dari dimensi ilahiyah ini melahirkan yang disebut dengan istihad. Jadi istihad itu adalah salah satu metode, bukan salah satu. Istihad itu adalah metode bagaimana kita memahami nas-nas Al-Quran, begitu, ataupun Al-Hadis yang sebagai rujukan utama, gitu. Ya, ini adalah istihad. Nanti istihad ini ada yang lebih kepada tataran teknis. Istihad itu kan istihad itu adalah produk umumnya. Jadi ada istihad imam mana gitu kan, ada Hanafi, ada Syafi'i, Hanbali, termasuk juga para ulama dari mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, itu semua ulama memakai pola istihad. Nah, istihadnya itu ada yang lebih pada pendekatan teknis. Jadi kalau kita bicara begini, bagaimana sih cara kita beristihad? Nah, kalau sudah bicara cara kita beristihad, berarti kita sedang bicara istinbat ahkam. Anda belajar istinbatul ahkam sekarang? Dengan JJ ya, kalau tidak salah ya? Iya, Semester 3 ini. Ya, istinbat ahkam itu adalah bicara dalam hal teknisnya. Bagaimana dalam hal teknis bicara tentang kita bisa membuat kesimpulan dalam bentuk istihad. Jadi istihad bisa muncul putusan melalui istinbat ahkam. Jadi putusan istihad itu bisa ada melalui istinbat ahkam. Nah, kemudian dimensi kedua ini yang disebut dengan istihad saja ya, kita sebut istihad ataupun istinbat ahkam ini setidaknya melahirkan ada 3 istilah dari hasil istihad ini. Ada yang disebut fatwa, ada yang disebut dengan fikih, dan ada yang disebut dengan qadha. Kalau bicara tentang masalah fikih, berarti bicara tentang bahwa fikih adalah hukum Islam berupa produk ulama, baik secara individu ataupun secara kalau fikih itu secara individu maksudnya, hukum Islam ya, fikih itu hukum Islam merupakan produk ulama secara individu, gitu. Dan kemudian diputuskan menjadi sebuah putusan yang instan. Seperti begini, fikih Imam Ahmad bin Hanbal, gitu kan? Itu kan individu. Atau misalnya ada fikih Ilham misalnya, fikih Anwar, itu kan individu, gitu. Jadi bagaimana Ilham dan Anwar ini membuat sebuah produk fikih berdasarkan versinya, begitu. Ya, berdasarkan versinya. Oke? Nah, itu adalah yang disebut dengan fikih. Kalau fatwa itu hukum Islam sama dari produk ulama, tapi tidak hanya individu, tapi juga secara kolektif, gitu, secara kolektif. Dan ini fatwa ini muncul atas dasar pada pertanyaan-pertanyaan, gitu, atau memberikan solusi atas masalah yang terjadi di internal masyarakat. Jadi fatwa itu muncul apakah diminta oleh masyarakat atau tidak. Ketika diminta oleh masyarakat, ya, misalnya masyarakat bertanya tentang hukum uang muka di dalam transaksi jual beli dan uang mukanya hilang.
ketika tidak jadi jual beli. Itu kan diminta oleh masyarakat. Anda ngasih DP untuk beli motor, DP sudah diberikan, tapi Anda tidak jadi beli motor, dan DP-nya hilang, hangus. Nah ini hukumnya apa? Kan begitu, gitu kan? Makanya ini perlu fatwa. Nah karena diminta untuk memutuskan, maka muncullah fatwa, gitu. Ya. Nah kalau kodo itu adalah sebuah putusan atas sengketa yang terjadi di internal masyarakat. Misalnya terjadi perselisihan yang membutuhkan sebuah jawaban yang adil dari kedua belah pihak, maka ditetapkanlah sebuah kodo. Jadi kodo itu lebih kepada ketetapan hakim, begitu, keputusan hakim. Nah itu kodo. Nah teman-teman mahasiswa, yang kita kaji hari ini adalah tentang fatwa. Yang hari ini kita kaji. Nah fatwa ini di Indonesia tentu saja yang melahirkan fatwa itu banyak. Ya, banyak sekali. Baik fatwa yang berasal dari Bahsul Masail, Nahdlatul Ulama, atau dari Majelis Tarjih wa Tajdid dari Muhammadiyah, itu juga mengeluarkan fatwa. Ada lagi dari Dewan Hizbah Persis, itu juga mengeluarkan fatwa, begitu. Ada lagi Al-Irsyad, kemudian juga Syarikat Islam, dan beberapa ormas Islam lainnya, mereka semua mengeluarkan fatwa. Dan fatwa itu berlaku untuk anggota, gitu. Fatwa itu bisa terikat, bisa tidak. Atau bahkan juga fatwa ini yang lebih kuat adalah tidak mengikat setiap orang. Anda boleh setuju dengan fatwa itu, Anda juga boleh tidak setuju. Itu terserah kita. Anda setuju dengan fatwa NU kaitan dengan putusan apa misalnya, Anda juga boleh tidak setuju. Fatwa itu tidak mengikat. Begitu ya. Karena fatwa itu adalah sebuah produk yang dijadikan sebagai panduan hukum. Makanya ketika begini, ketika fatwa ini dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan regulasi, menetapkan sebuah undang-undang, maka perlu ada fatwa yang bersifat kolektif dan bersumber dari beberapa unsur. Misalnya, di Indonesia ada fatwa MUI. Nah, MUI ini siapa sih anggotanya? Anggotanya itu adalah mereka yang terdaftar di ormas yang tadi saya bilang. Ada ulama yang dari Bahsul Masail, dari NU, ada ulama dari Majelis Tarjih wa Tajdid, Muhammadiyah, ada lagi ulama yang dari Dewan Hizbah Persis, ada lagi ulama dari beberapa ormas lain, begitu. Terkumpul dalam sebuah majelis yang disebut Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu adalah fatwa yang kemudian pemerintah Indonesia itu tidak akan melirik fatwa Persis. Pemerintah tidak akan melirik fatwa Muhammadiyah. Pemerintah juga tidak akan melirik fatwa NU. Fatwa yang bersumber dari setiap ormas tidak akan dilirik oleh pemerintah. Tapi pemerintah akan melirik pada satu sumber fatwa yang terkumpul di sana para ulama. Itulah yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Coba Anda perhatikan, Majelis Ulama Indonesia ini ada satu lembaga khusus yang menangani tentang persoalan ekonomi yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, atau kita sebut dengan DSN MUI. Jadi DSN MUI ini adalah kerjaannya memberikan fatwa kaitan dengan persoalan masalah ekonomi syariah, perbankan syariah, ataupun bisnis dan manajemen ekonomi syariah. Nah itu ada semua di sana, ya. Nah pemerintah akan merujuk ke sana. Makanya ketika pemerintah membuat regulasi, ya, regulasi tentang undang-undang perbankan syariah, ataupun ketetapan pemerintah kaitan dengan masalah ekonomi syariah, ketetapan pemerintah kaitan dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan Syariah, gitu. Itu semua bersumber materinya itu adalah materi fatwa. Maka coba Anda lihat, kalau Anda lihat undang-undang perbankan syariah, ya, dan kompilasi hukum ekonomi syariah, Anda kayaknya harus punya ini nih. Anda wajib punya buku ini.
kompilasi hukum ekonomi syariah, KHES, ya. Kemudian Anda juga wajib punya ini, ya. Ini perbankan syariah tahun 2008. Dan ini undang-undang terakhir yang kita pakai tentang hukum ekonomi syariah. Nah, kalau kita buka ya undang-undang ini, kita lihat buka di sini. Misalnya di sini ada definisi. Nah, misalnya ini ya, saya bacakan. Tabungan, ada bahasa tabungan. Ya. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah. Ini undang-undang loh. Nah, undang-undang tahu dari mana tabungan itu akadnya muwadiah atau mudharabah? Dia mengambil dari fatwa. Anda lihat fatwa tentang wadiah. Anda lihat fatwa tentang simpanan. Bahkan juga Anda lihat tentang fatwa mudharabah. Di sana ada tertulis bahwa mudharabah adalah salah satu produk simpanan akad. Jadi ini undang-undang perbankan syariah mengadaptasi, mengambil materinya itu dari fatwa, gitu loh. Diambil dari fatwa, kemudian dijadikan regulasi. Maka ketika fatwa berubah, gitu loh, menjadi undang-undang, menjadi regulasi, maka menjadi terikat, gitu. Sekarang saya urutkan. Fatwa itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari fikih muamalah. Untuk menentukan sebuah fatwa, itu sumbernya dari fikih muamalah. Berbagai macam putusan fikih, faham fikih tentang muamalah, misalnya tentang jual beli, itu semua ada dalam fikih muamalah. Kemudian putusan fikih muamalah ini disimpulkan sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan pertanyaan yang ada dari masyarakat, atau sesuai dengan apa yang akan kita fatwakan ke masyarakat, maka fikih muamalah itu berubah menjadi fatwa. Jadi kalau bicara fatwa itu tidak bicara fikih muamalah, tapi bicara sebuah putusan dari ulama, dan putusan ini bersumber dari fikih muamalah. Karena kalau bicara fikih muamalah itu modelnya komprehensif. Anda bicara dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang Hanafi misalnya, ini loh hukum jual belinya. Atau dari sudut pandang Syafi'i, ini loh jual belinya. Atau dari sudut pandang para ulama kontemporer, ini loh putusannya. Fikih muamalah luas. Tapi dari sejumlah karakter fikih muamalah, seluas-luasnya karakter fikih muamalah ini, ya seluas-luasnya, maka ini berubah, begitu loh. Berubah menjadi fatwa dan jadi satu putusan. Jadi fatwa itu tidak pernah ada yang berbeda. Jadi ulama yang duduk di satu majelis di LSM MUI semua sepakat dengan fatwa ini. Walaupun untuk memutuskan fatwa ini para ulama ini adu argumen dulu, tapi pada akhirnya sepakat. Gitu ya. Ketika menjadi fatwa, maka itu tidak terikat dengan masyarakat. Tapi ketika fatwa diambil menjadi regulasi, maka menjadi terikat. Nah, teman-teman, mahasiswa ingin saya komentari begini. Coba Anda perhatikan di media sosial ya, di media sosial baik Instagram, Facebook ataupun WhatsApp misalnya. Coba Anda perhatikan ada sekelompok orang yang concern dalam komunitas riba misalnya. Anda perhatikan di sana. Rata-rata mereka ketika concern dalam kaitan dengan masalah hukum riba, ini mereka banyak sekali terpengaruh oleh putusan-putusan fatwa individu. Tidak secara kolektif. Misalnya Erwandi Tarmidhi misalnya. Sosok seorang salafi yang masuk di anggota Al-Irsyad misalnya, dia suka memberikan statement putusan-putusan karena juga punya pengajian kaitan dengan ekonomi syariah. Dan kalau kita baca, ya, kalau kita baca,
beliau selalu memutuskan berdasarkan pada fatwa Kuwait misalnya, mengambil rujukannya di luar negeri, Kuwait, Pakistan misalnya, atau fatwa dari Malaysia atau dari mana, kemudian dia jadikan sebagai sebuah komparasi perbandingan. Nah, kemudian dia putuskan MLM itu, multi level marketing itu haram, begitu, mengandung unsur riba, gitu, langsung. Tapi ketika kita baca di SNMUI, putusan para ulama, MLM itu adalah halal, tidak ada unsur riba. Nah, tapi yang beredar di masyarakat, mereka sepertinya tidak tertarik dengan fatwa yang disampaikan oleh MUI, oleh DSN MUI. Tapi lebih banyak tertarik oleh fatwa individu. Anda tahu nggak kenapa sebabnya? Efek dari hal ini, ya, yang akan menimbulkan multitafsir di masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat akan menyerang terhadap bank syariah. Dan bank syariah bagi mereka adalah bank yang sama saja dengan bank konvensional, bank yang tidak ada perbedaan apapun, sarua wae, begitu, sama-sama kecap beda merek, begitu. Karena bank syariah ataupun bank konvensional juga di sana diajarkan tentang transaksi ribawi, hanya beda nama saja, begitu. Atau pada akhirnya bank syariah ini menjadi tidak banyak dukungan, gitu, dari masyarakat, ya. Tidak banyak dukungan dari masyarakat bank syariah. Maka coba Anda perhatikan saja, yang support terhadap bank syariah ini itu masih minim. Jadi umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi mereka tidak pernah support dengan bank syariah. Sehingga ketika terjadi pembiayaan, bank syariah agak sedikit mahal, yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam teori dagang, ketika peminat itu tidak terlalu banyak, maka dagangan itu akan mahal. Kenapa? Karena dia harus bisa menutup operasional, gitu. Tapi kalau peminatnya banyak, ya, dagangan itu volumenya besar yang dijual, maka dia akan cenderung murah. Kenapa? Ya karena kan walaupun untungnya sedikit, tapi karena banyak, ya tetap jadi gede, gitu. Nah, itu kan teorinya seperti itu. Sekarang yang konvensional saja itu, ketika dalam data keuangan Indonesia, kalau kita bikin piramid, ya, maka kita hanya 6% saja dari atas ini, ya, dari atas ke bawah yang dikuasai itu adalah konvensional. Ya, Anda bisa membayangkan bagaimana rajanya konvensional ini menguasai Indonesia, dan masyarakat Muslim lebih banyak nyaman dengan transaksi di konvensional, dan mereka tidak menggunakan syariah. Nah, ini faktor, salah satunya adalah bagaimana masyarakat yang paham terhadap syariah, tapi mereka menyetik balik, menyerang terhadap syariah, dan ini menjadi sebuah tantangan bagi seorang sarjana hukum ekonomi syariah untuk bisa mengcounter, bisa memberikan berita yang seimbang. Karena ibaratnya begini, kalau bank syariah itu tidak ada, cabut sajalah undang-undang perbankan syariah, tidak ada lagi, maka kelabakan di Indonesia. Dan itu akan kembali pada tahun 60-an, 70-an, di mana Indonesia dalam transaksi keuangan tidak menggunakan konsep syariah, semuanya konvensional. Ini kan lebih bahaya. Karena ketika dulu, pada masa ulama dulu, memperjuangkan tentang ekonomi syariah ini kan, mereka sangat luar biasa. Dalam bahasa lebaynya sampai berdarah-darah, begitu mereka itu. Nah, tiba-tiba hari ini, ada dua tantangan besar. Pertama, mereka yang tidak setuju dengan istilah bank syariah. Yang kedua, tantangan kita adalah mereka yang umat Islam yang paham tentang ekonomi syariah, tapi mereka menyetik balik, menyerang kepada kita. Tantangannya di situ, tantangannya. Nah, makanya saya perhatikan memang perkembangan cukup tidak terlalu begitu melesat begitu ekonomi syariah ini. Jadi perlahan gitu. Memang perlahan tapi pasti, ya. Perlahan tapi pasti. Terus berkembang, tapi memang hambatannya luar biasa. Ya, Malaysia sekarang itu
90% itu banknya bank syariah. Karena mereka berdiri tahun 60. Tahun 60-an Malaysia itu sudah mendirikan bank syariah. Indonesia kan baru tahun 91 baru ada. Undang-undang baru ada tahun 92. Undang-undang perbankan syariah. Dan diganti di tahun 2010 tahun 98 itu diganti, dan tahun 2008 baru kemudian merubah lagi, merevisi dari undang-undang sebelum. Sampai sekarang belum ada revisi lagi. Nah, teman-teman mahasiswa, itu model fatwa yang ada di kita. Jadi kalau bicara kenapa sih tidak mengambil fatwa Malaysia, fatwa Turki dan lainnya? Jadi gini, fatwa itu karena bersumber dari fikih, maka kadang tercampur dengan istilah fikih lokal. Gitu. Ya. Kadang tercampur dengan istilah fikih lokal. Fikih lokal ini akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah setempat. Dan bahkan fikih lokal ini bisa diputuskan dalam sebuah fatwa sebagai aturan, dan ini bisa dipakai. Kayak begini, di Indonesia batas minimal umur menikah berapa tahun? Ada yang tahu? Kalau mau menikah, kira-kira batas umurnya berapa tahun? Lulus SMA mungkin. Hah? 20, Ustaz. Oke, 20. 21 ya? Dalam undang-undang itu 21. Sekarang begini, kalau Anda menikah umur 18 tahun, sah tidak nikahnya? Sah, Ustaz. Kira-kira putusan menikah umur 21 itu fikih bukan itu? Kira-kira kenapa umur 21 baru di ACC boleh menikah? Bahkan kalau Anda nikah di umur 18 tahun, Anda tidak akan punya surat nikah. Karena surat nikah akan terbit kalau Anda usianya 21. Kira-kira haram tidak Anda menikah di umur 15 tahun? Nah, supaya tidak bingung, maka Anda perhatikan, ini yang berperan adalah fikih lokal, bukan syariahnya. Syariahnya itu begini, Anda sudah head, perempuan ya, laki-laki sudah pernah mengeluarkan air mani, ya. Kalau sudah itu, maka itu sudah dewasa, selesai masalah. Tanpa diukur berapa tahun nih dewasanya, oh 9 tahun, oh 12 tahun, oh 15 tahun. Enggak ada ukuran umur, karena setiap orang itu ketika head saja tidak sama perempuan itu. Ada yang pertama kali ketika kelas 1 sanawiyah, ada yang pertama kali ketika kelas 1 mu'alimin atau 1 aliyah, ada yang ketika dia masih sekolah di kelas 3 sanawiyah atau 3 SMP, ada. Bahkan ketika dia masuk kuliah, dia baru head, ada yang seperti itu. Tidak sama. Gitu. Tidak sama. Makanya, ukuran kedewasaan itu, baliknya itu kan diukur dari setelah ihtilam atau setelah head. Nah sekarang, ketika dibatasi pada umur 21, pertanyaannya apakah menikah di umur 18, umur 15 haram? Ya tidak, karena syariah itu tidak menetapkan itu. Sekarang kenapa fikih di Indonesia menetapkan yang menikah itu di umur 21? Masalahnya di sini yang berperan adalah siasahnya. Anda bayangkan, kalau tahun 60-an dulu, perempuan yang umur 12 tahun, 15 tahun belum punya jodoh, itu deg-degan orang tuanya. Karena khawatir disebut dengan perawan tua. Bayangkan coba, umurnya baru 15 loh. 15 tuh SMA lah, kalau nggak salah. Tapi dulu itu luar biasa, khawatir sekali. Maka pernikahan di usia muda itu banyak zaman dulu. Makanya Anda lihat orang tua dulu kita, mereka masih muda, tapi anaknya sudah pada dewasa. Mereka fisiknya masih kuat, anaknya 12 begitu, anaknya sudah pada dewasa. Fisiknya masih kuat.
Karena zaman dulu itu menikah itu di usia muda. Dan pemerintah melihat kalau seperti ini terus dibiarkan, mau berapa juta makhluk yang namanya manusia di Indonesia menempati pulau. Ini akan masalah. Lalu bagaimana dengan taraf pendidikannya? Maka ini akan memperuncing atau akan jadi masalah di kemudian hari. Sehingga ditetapkanlah menikah itu yang legal, yang resmi itu di usia 21. Kemudian ditetapkanlah bahwa umur di bawah 18 itu lebih baik sekolah begitu. Jangan diperkenalkan kepada pernikahan. Gitu kan? Terus seperti itu digalakkan supaya apa? Supaya meminimalisir angka kelahiran anak. Belum lagi pemerintah menetapkan ada sebuah KB begitu kan, bahwa 2 anak itu sudah cukup. Kenapa cukup? Ya karena 2 anak itu minimal kita punya anak lah begitu. Jangan sampai nanti anak itu terlalu banyak tapi tidak bisa diberikan makan, tidak bisa diberikan pendidikan. Anak-anak semua perempuan kembali ke dapur, kembali ke sumur begitu kan, ke kasur begitu, tidak ada pendidikan gitu, laki-laki ke sawah begitu, terus begitu nggak usah ada sekolah. Nah pola pikirnya kan dirubah. Makanya di era modern sekarang kalau kita lihat antum semua di sini yang umur kuliah, kalau hidup tahun 60-an antum itu sebutnya bujang lapuk gitu. Dan yang perempuan itu perawan tua begitu. Kalau Anda hidup tahun 60-an. Tapi sekarang kan, kalau sekarang misalnya di usia sekarang Anda kuliah bareng dengan saya, terus Anda tidak menikah dan belum menikah, itu tidak ada masalah. Bahkan akan support, bagus, selesaikan dulu kuliah baru menikah. Seperti itu sekarang mah pola pikir. Kenapa? Karena dibentuk oleh fikih lokal. Jadi artinya, ketika membicara tentang masalah fatwa, itu kan kembali kepada kebiasaan. Seperti kebiasaan Pakistan, itu tidak akan sama dengan kebiasaan Indonesia. Kebiasaan dari Kuwait misalnya, Turki misalnya, itu tidak akan sama. Tidak akan sama dengan kita. Begitu. Nah, makanya ini yang disebut dengan istilah fatwa. Nah, mudah-mudahan pengantar ini memberikan pemahaman, Anda bisa membedakan mana fikih muamalah, mana fatwa begitu, dan mana regulasi, gitu kan, undang-undang perbankan. Dan ketika nanti Anda masuk ke bank syariah, Anda buka tabungan, tiba-tiba si customer service-nya, si CS mengatakan, Bapak mau pilih tabungan mana? Mau tabungan wadiah, mau tabungan mudharabah. Kan begitu? Anda iseng-iseng nanya, Mbak, kalau wadiah apa sih? Oh, kalau wadiah tidak ada ini, Pak. Tidak ada potongan biaya, tidak ada biaya administrasi bulanan. Kalau mudharabah itu ada biaya administrasi bulanan. Coba Anda tafsirkan dalam fikih muamalah. Benar nggak? Wadiah adalah tidak ada administrasi bulanan. Mudharabah adalah ada administrasi bulanan. Ini definisi apa coba? Wadiah dan mudharabah. Tiba-tiba ke administrasi. Ini adalah definisi SOP. Gitu, standar operating prosedur. Ini adalah standar operating prosedur, ini adalah standar yang digunakan oleh bank. Jadi menurut bank, wadiah itu kalau tidak ada biaya bulanan, mudharabah ada biaya bulanan. Dia mengambil dari mana? Dia mengambil dari undang-undang regulasi. Wadiah itu titipan biasa. Tidak ada unsur bisnis. Sedangkan mudharabah itu adalah investasi. Jadi nasabah itu sebagai sahibul mal. Dan bank itu sebagai mudharibnya. Jadi otomatis ada biaya untuk melakukan transaksi bisnis. Makanya ada potongan biaya bulanan. Nah, jadi Anda bedakan. Mana definisi yang bersumber dari bank syariah, mana definisi dari regulasi, mana definisi dari fatwa, dan mana definisi dari fikih muamalah, gitu loh. Jadi seorang sarjana hukum ekonomi syariah itu dia paham. Ketika ada orang bicara wadiah, dia bicara dalam sudut pandang apa? Kalau dalam sudut pandang fikih muamalah, maka banyak sekali ulama-ulama menjelaskan tentang pengertian wadiah beserta karakternya. Dan bahkan ada ulama yang berbeda memahami wadiah. Sampai muncul kan, apakah wadiah ini masuk kategori akad tabaru atau akad tijari? Akad yang bisnis atau akad yang sifatnya sosial? Bisa nggak wadiah dikomersilkan? Kan begitu. Maka muncul ada istilah wadiah ya domana, wadiah ya amanah.
Yad amanah itu wadiahnya tidak digunakan dananya, sedangkan yadomana uangnya digunakan, nanti ada ujroh. Kan seperti itu. Itu adalah definisi-definisi. Gitu. Tapi nanti ketika fikih muamalah ini ada dalam fatwa, maka dalam satu kesatuan. Nah, ketika dalam satu kesatuan fatwa, maka diadaptasi oleh regulasi, maka terbentuk sebuah pengertian definisi wadiah dalam hukum atau dalam undang-undang perbankan syariah. Nah, ketika sudah ada regulasi, maka bank itu bukan mengambil dari fatwa bank itu, tapi ngambilnya dari regulasi. Paham tidak? Anda paham tidak? Paham ya? Oke. Nah, jadi Anda ketika hari ini bicara dengan saya fatwa ekonomi syariah, Anda bicara fatwa tentang muamalah, berarti Anda sedang di posisi kumpulan fikih muamalah yang terhimpun dalam sebuah fatwa. Gitu, ya. Jadi ini kalau bicara tentang fatwa mudharabah, berarti ini adalah putusan-putusan yang sudah ditetapkan yang bersumber dari fikih muamalah. Nanti fatwa mudharabah ini, ya, coba Anda cek nanti di Undang-Undang Perbankan Syariah. Kira-kira pengertiannya apa menurut Undang-Undang Perbankan Syariah? Nah, baik. Saya ingin kasih ini dulu, apa namanya? Nanti pembagiannya saya berikan di grup ya. Jadi kalau Anda nanti kebagian misalnya tentang wadiah itu ada di fatwa itu apa, ya. Nanti tugas Anda mengecek menurut fatwa wadiah itu apa, gitu. Menurut undang-undang regulasi apa? Makanya Anda harus punya nih kompilasi hukum ekonomi syariah sama ini Anda harus punya. Ini murah loh. Cuma 30.000 atau 25.000. Itu undang-undang biasa. Ya. Anda beli itu, Anda bandingkan. Anda bandingkan pengertian simpanan ya, menurut fatwa itu apa dan simpanan menurut undang-undang regulasi apa. Dan saya tidak akan mengajak kepada fikih muamalah, karena kalau fikih muamalah terlalu jauh. Anda sudah belajar kan fikih muamalah 1, fikih muamalah 2. Jadi kalau mengajak ke situ akan terjadi perdebatan sengit itu antara pengertian ini. Makanya saya hanya mengajak kepada apa namanya di fatwa ataupun di regulasi, ya. Baik, saya pikir itu dulu. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, coba Anda cek di googling ya. Sekarang ada beasiswa itu loh, bantuan pendidikan dari Basnas Provinsi Jakarta, ya. Sekarang ada bantuan dari Basnas Provinsi Jakarta. Anda googling, ini syarat-syaratnya mudah. Anda S1, kemudian di semester 1 sampai semester 7. Anda kan semester 3, itu masuk. Dan umur di bawah 30 tahun umurnya. Nah, coba Anda googling, Anda cari persyaratannya, Anda ajukan. Lumayan tuh, ya. Untuk membantu bulanan, juga membantu pembayaran ke kampus. Oke ya. Baik teman-teman, mahasiswa, saya pikir cukup dulu kaitan kuliah tentang fatwa ekonomi syariah. Nanti lebih lanjutnya saya akan bagi ya pada teman-teman. Tadinya saya ingin kerja keroyokan ini, saya ingin mengeluarkan lagi buku sampai dengan 143 fatwa di SNMUI ya, dari tahun 2000 sampai dengan 2017. 2000 berapa ini? 2021 ya. Jadi sekitar 11 tahun berarti. Gitu. Nah,
Tadinya saya ingin mengajak mahasiswa ikut membagi putusan-putusannya supaya nanti jadi buku gitu tadi. Tapi mudah-mudahan nanti terlaksana lah. Nanti saya akan coba pikirkan teknisnya seperti apa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out in the flight, a shoulder full